Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kabar baik selalu bagi rekan-rekan dan juga teman-teman yang selalu mengikuti eh, dari tiap pertemuan ke pertemuan terkait dengan pengolahan data dengan menggunakan IBM SPSS versi 26 ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan IBM SPSS versi 26. Ini ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Sebelum kita melakukan uji ataupun pengujian dengan menggunakan SPSS, terlebih dahulu seperti biasa saya akan memberikan beberapa konsep dan kemudian teori serta hipotesis yang terkait dengan pengujian ini supaya nanti menjadi dasar bagi kita dalam menentukan hasil dari setiap pengujian yang kita lakukan dengan menggunakan perangkat SPSS versi 26 ini. Baik, di sini saya ada beberapa teori yang terkait dengan uji validitas yang akan kita bahas satu-satu ya. Setelah uji validitas, lalu kita akan masuk ke uji reliabilitasnya. Menurut para ahli, apa sih yang dimaksud dengan validitas ini? Validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur ketepatan dan kecermatan suatu variabel terkait fungsinya dalam sebuah penelitian. Ini menurut Ajwar. Kemudian menurut Imam Ghazali menyatakan bahwa uji validitas ini menunjukkan sah atau tidaknya suatu kuesioner dalam sebuah penelitian. Kemudian menurut Hidayat, uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk menilai apakah seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur. Ini terkait dengan pengertian dari uji validitas itu sendiri. Kemudian di dalam uji validitas ini sebetulnya ada dua pengujian yang harusnya dilakukan oleh setiap peneliti. Yang pertama ada uji validitas faktor, kemudian ada uji validitas item. Apa itu uji validitas faktor? Uji validitas faktor adalah pengujian yang dilakukan apabila pengukuran lebih dari satu faktor, yaitu antara item satu dengan lainnya memiliki kesamaan. Ini kita melakukan uji validitas faktor pastinya. Uji validitas faktor ini dilakukan dengan menganalisis korelasi antara skor faktor dengan skor faktor total. Jadi yang kita analisa kalau dalam uji validitas faktor ini skor faktor dengan skor faktor totalnya yang akan kita lihat. Akan tetapi jika kita melakukan uji validitas item, ini ditunjukkan apabila terdapat korelasi terhadap item skor total. Hal ini dilakukan dengan melakukan analisis korelasi skor item dengan skor total. Jika kita menggunakan lebih dari satu faktor, berarti pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor. Lalu dilanjutkan dengan mengkorelasikan antara skor item dengan skor total faktor. Itu kalau kita melakukan uji validitas item. Jadi yang selama ini kita lakukan adalah biasanya mahasiswa ataupun peneliti setelah menyebarkan kuesioner, mereka menggunakan uji validitas item, bukan uji validitas faktor. Lebih banyaknya ke validitas item. Ini yang biasa digunakan. Dan kemudian bagaimana dengan hipotesisnya? Ada hipotesis yang nanti akan kita gunakan di dalam pengambilan keputusan di dalam uji validitas dengan menggunakan product moment ataupun R tabel. Ini membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Hipotesisnya seperti apa? Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item skor angket tersebut dinyatakan valid. Jadi kita berbicara masalah validitas dulu. Kemudian yang keduanya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item soal angket ataupun pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Tuh untuk
pengambilan keputusan kita jika membandingkan antara nilai R hitung dengan R tabel. Jika kita membandingkan dengan nilai signifikansinya dengan tingkat probabilitas 0,05, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikansinya kurang daripada 0,05 dan nilai persen korelasinya bernilai positif, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Ini kalau kita membandingkan dengan nilai signifikansinya. Kemudian yang keduanya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dan nilai persen korelasinya bernilai negatif, maka item soal angket tersebut tidak valid. Ini kalau kita membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitasnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka item soal angket tersebut tidak valid. Jadi kalau kita mau membandingkan nilai signifikansinya dengan probabilitasnya, seperti itu hipotesis yang diajukan. Dan bagaimana kaitannya dengan reliabilitas? Kalau tadi kita berbicara masalah validitasnya. Sekarang kita berbicara dengan validitasnya. Dari beberapa pendapat ahli yang saya kutip, ini ada beberapa pendapat ahli terkait dengan uji reliabilitas. Yang pertama dari Sugiono. Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Berarti reliabilitas itu adalah sebagai alat ukur ya yang memiliki tingkat konsistensi tinggi terhadap item pertanyaan tersebut. Itu kalau menurut Sugiono. Kemudian menurut Sukadi, uji reliabilitas adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Kemudian reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien. Koefisien yang tinggi berarti reliabilitasnya tinggi juga. Itu di dalam teori ataupun konsep yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan uji reliabilitas. Kemudian di uji reliabilitas juga ada hipotesis. Hipotesisnya seperti apa yang diajukan? Ini pengambilan hipotesisnya menurut beberapa para pakar. Ada yang mengatakan jika nilai kerombak alfanya lebih daripada 0,6, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable ataupun konsisten. Kemudian jika nilai alfa kerombaknya di bawah 0,06, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Itu kalau kita melihat dari hipotesis yang diajukan untuk pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas dengan menggunakan produk momen. Itu konsep-konsep yang menjadi acuan kita pada saat nanti kita melakukan pengukuran baik validitas dan juga reliabilitas. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung melakukan pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 26. Baik, kita masuk ke datanya dulu. Di sini kita masih menggunakan kasus yang sama seperti halnya latihan-latihan sebelumnya juga. Di sini ada tabulasi jawaban responden dari tiap variabel. Di sini dari variabel gaya kepemimpinan, kemudian variabel motivasi kerja, kemudian dan juga tabulasi untuk dari responden terkait dengan variabel kinerja karyawan. Yang akan kita olah hanya satu variabel saja. Nanti yang lainnya bisa Anda lakukan sendiri. Ya, sebagai contoh nanti saya akan memberikan contoh terkait dengan tabulasi untuk variabel gaya kepemimpinan ataupun X1 ini. Di mana di dalam variabel X1 ini, yaitu gaya kepemimpinan, terdapat 3 dimensi yang diukur. Dari ketiga dimensi ini masing-masing memiliki item pertanyaan, di mana untuk dimensi pengetahuan memiliki 3 item pertanyaan. Ini ada X1, X2, dan X3.
Kemudian untuk dimensi keterampilan dari variabel gaya kepemimpinan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 item pertanyaan yang diajukan. Kemudian untuk sikap dan perilaku, untuk dimensi sikap dan perilaku dari variabel gaya kepemimpinan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item pertanyaan. Masing-masing kita sudah dapatkan datanya dari jawaban responden. Nanti dari jawaban responden ini nanti kita copy semuanya. Ini totalnya ada 40 responden ataupun 40 sampel yang kita sudah dapatkan dari penyebaran angket ataupun dari penyebaran kuesioner. Langkah pertama adalah kita copy dulu seluruh skor dari responden ini, kita copy ya, dan kemudian kita masukkan data ini di program SPSS ya. Kemudian seperti biasa di var ini data view. Tampilan di data view sebelum kita rubah seperti ini. Kemudian kita rubah dari variabel view-nya di sini. Kita mengikuti sesuai dengan data yang ada di sini ya. Sesuai yang ada di data di sini ini menunjukkan bahwasanya ini adalah X11, X12, X13. Artinya kita paham bahwasanya X1 ini adalah variabel gaya kepemimpinan untuk item pertanyaan nomor 1. Itu contohnya dan seterusnya. Kemudian di SPSS-nya juga di sini kita harus bisa menyesuaikan. Oke, kita akan mengganti di tiap di tiap item pertanyaannya ini dengan yang disesuaikan dengan data yang ada. Contohnya seperti ini. Ini adalah variabel X11. Kemudian ini adalah variabel X12. Anda ketikkan seperti ini. Ini variabel X13. Kemudian ini adalah variabel X14. Ini variabel X15, variabel X16, variabel X17, variabel X18, kemudian variabel X19, variabel X10, kemudian variabel X11, variabel X12, variabel X13, variabel X14, variabel X15. Anda ketikkan seperti ini. Kemudian di desimal ini kita masukkan angka 0 semuanya ya. Di semuanya kita masukkan angka 0. Yang ini juga 0 semuanya nih ya. Kita rubah 0 semuanya desimalnya. Dan kemudian di measure kita pilih scale. Oke, semuanya kita pilih scale untuk yang di measure. Setelah kita melakukan perubahan ini baru kita nanti akan melakukan pengolahan data sesuai yang kita inginkan, yaitu adalah untuk melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Oke, dengan cara apa? Kita balik lagi ke data view. Ya, ini sudah kita sesuaikan data ini dari data kita rubah dari variabel view-nya, ya. Kemudian ini hasil tampilannya di data view-nya. Kemudian kita lakukan pengolahan dengan cara seperti ini untuk melihat validitas dan reliabilitas. Yang pertama kita klik analyze ya. Kemudian kita pilih skill, lalu kita pilih reliability analysis. Oke. Akan muncul item atau akan muncul kotak seperti ini. Yang di sebelah kiri adalah item-item pertanyaan yang ada di data view. Kemudian kita blok semua data ini. Kemudian kita pindahkan ke item di sini ya. Semua masukkan ke sini. Oke. Semua datanya masukkan ke item. Di rating kita kosongkan. Kalau yang versi 25 ke bawah versi 24 ke bawah untuk kolom rating ini tidak ada.
Yang ada mungkin hanya kolom ini dan kolom item saja. Itu perbedaannya. Kemudian setelah itu kita klik statistik, ya. Klik statistiknya, apa yang akan kita lihat? Karena kita akan melihat skill ataupun item, item untuk deskripsi untuk itemnya. Jadi kita checklist yang item, skill, kemudian skill if item delete. Ini kita checklist semuanya, ya. Setelah kita checklist ini, lalu kita klik continue. Kemudian di sini ada model. Model pastikan di sini harus menggunakan model alpha. Dan kemudian skill label kita ketikkan di sini validitas dan reliabilitas gaya kepemimpinan. Kita ketikkan di sini. Ya, validitas dan reliabilitas gaya kepemimpinan. Setelah itu kita klik OK. Akan muncul output seperti ini. Ini output apa sih? Ini adalah output validitas dan reliabilitas untuk gaya kepemimpinan. Oke, kita akan satu-satu di sini. Yang akan kita lihat di mana sih? Yang akan kita lihat adalah di item total statistiknya. Di item total statistik, ini nanti kita akan lihat apakah valid atau tidak data tersebut. Kita copy dulu, kita bawa ke Word supaya enak nanti kita menganalisanya, ya. Oke, di sini sudah. Yang akan kita lihat yang mananya? Validitas dan reliabilitasnya. Yang akan kita lihat itu adalah nilai-nilai yang ada di sini. Ya. Yang akan kita lihat adalah nilai-nilai yang ada di sini nih, di corrected item total correction. Correlation. Sorry ya. Saya ulangi lagi, yang akan kita lihat adalah nilai dari corrected item total correlation. Nanti kita akan lihat di sini sebagai pembanding, kita akan bandingkan dengan R tabel. Nah, kita tentunya harus lihat dulu berapa sih nilai R tabelnya. Ini adalah R hitung. R hitung yang kita lihat untuk melihat validitas. Kita akan lihat dulu dari R tabelnya. Berapa nilai R tabelnya? Kita ketahui di sini untuk R tabel, kita lihat DF derajat kebebasannya N-2. Ini pahami dulu ya. N-2. Jadi N-nya ini total observasi ataupun sampel yang kita miliki. Di dalam kasus ini sampelnya sebanyak 40. Jadi 40 dikurangi 2. Tingkat signifikansinya berapa? Untuk satu arah atau dua arah? Karena kita menggunakan untuk yang dua arah, kita pakai yang ini. Ya, kita pakai yang 0,05. Jadi kita dapatkan di sini N-2 ataupun 40 dikurangi 2 sama dengan 38. Jadi kita cari angka 38 di sini. Ini angka 38 berarti sampel kita ada 38. Kemudian dengan tingkat derajat dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,05 ataupun 5%. Jadi nilai R tabelnya sebesar 0,3120. Kita masukkan di sini. R tabelnya sebesar 0,3 berapa tadi? Kita lihat lagi. 0,31120. Ini R tabelnya. Sekarang kita lihat. Ini nilai R tabel. Dari nilai R tabel ini, kita lihat untuk nilai R hitungnya. Hipotesis yang diajukan, jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, artinya data tersebut valid. Ya. Saya ulangi lagi. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, artinya item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Coba kita lihat di sini. Dari nilai R hitungnya ada tidak yang di bawah 0,310? Setelah kita lihat dari sini,
semuanya angka-angka ini kita dapatkan di atas 0,310. Jadi hipotesis yang kita lihat di sini, hipotesisnya di sini kita hipotesisnya R hitung ya, R hitung lebih besar dari R tabel. Artinya sama dengan valid ya. Ini hipotesisnya. Setelah kita amati di sini, semua data ini semua item pertanyaan yang ada di sini semuanya valid karena lebih besar daripada R tabel. Itu cara menghitungnya ya. Ini untuk validitas. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika ada data yang tidak valid? Seandainya ada data yang tidak valid, misalkan data ini di bawah R tabel, misalkan kita dapatkan di bawah 0,31, misalkan X1, X19, misalkan ini tidak valid. Ini kita buang dulu datanya dari sini, ya. Kita buang datanya dari sini, kita hapus, kemudian kita lakukan rekalkulasi. Kita hitung ulang lagi seperti tadi, seperti kayak di awal. Ini dengan syarat ini dihapus dulu. Setelah kita dihapus karena nilainya tidak valid, ya. Item pertanyaan ini tidak valid, misalnya ini yang tidak valid lagi, ini yang tidak valid, ini dihapus saja langsung dari sini, klik kanan, di sini ada clear, ya. Kita clear, ini 7x18 berarti tidak ada, ya. Itu contoh saja. Ini contohnya jika data ini tidak valid. Kemudian kita lakukan rekalkulasi ataupun perhitungan ulang. Bagaimana hasilnya setelah rekalkulasi? Apakah data itu masih sudah valid atau belum? Jika masih ada data yang tidak valid lagi, lakukan kita buang data tersebut ataupun item pertanyaan tersebut, kemudian rekalkulasi lagi seperti itu sampai kita mendapatkan seluruh item pertanyaan tersebut semuanya valid. Itu ya. Untuk untuk validitas. Sekarang kita bicara masalah reliabilitas. Hipotesisnya yang diajukan jika nilainya lebih dari 0,06, lebih daripada 0,06 ya. Artinya ini reliable. Ya. Ini untuk jika nilai kerombak alfanya ya, kerombak alfa itu dari outputnya ya. Kerombak alfa kita bicara seperti ini supaya gampang. Jika nilai kerombak alfanya lebih daripada 0,06, artinya seluruh item pertanyaan di variabel gaya kepemimpinan ini reliable. Dari mana kita melihat reliabilitasnya? Oke. Kita melihat dari output yang sudah ada. Reliability statistik. Nih, kita copy. Kemudian kita paste ataupun paste ya di sini. Ini nilai reliability-nya ya dari output SPSS versi 26. Berapa nilai kerombak alfanya? Nilai kerombak alfanya didapatkan sebesar 0,971 ya. Artinya 0,971 ini adalah nilai kerombak alfa yang didapatkan dari output SPSS. Lebih besar ya. Lebih besar dari 0,06. Sorry. 0,06. Sorry ya, sorry ini. 0,6 maksud saya. Bukan 0,06. 0,6, sorry ya, untuk kerombak untuk menilai reliabilitasnya. Koreksi. Saya ulangi lagi, nilai reliabilitasnya, reliability statistiknya kita dapatkan kerombak alfanya sebesar 0,971. Jika nilai kerombak alfanya lebih besar dari 0,6 berarti reliable. Kita dapatkan angka kerombak alfanya sebesar 0,971. Artinya
data ini reliable ataupun angket ataupun kuesioner yang kita ajukan untuk variabel gaya kepemimpinan ini reliable. Itu untuk melihat reliabilitas, validitas dan reliabilitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya untuk teman-teman yang sedang menyusun skripsi ataupun penelitian dan juga rekan-rekan yang sedang membimbing mahasiswanya. Mudah-mudahan ini menjadi satu acuan yang bisa teman-teman dan rekan-rekan gunakan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, bila mana ada kesalahan dan salah-salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.